swaraning padu bronto anut kembang rarap ning rimang kriyang ning kondo marum Masangyojo Aku terlahir dari keluarga miskin. Ibuku seorang pembantu, bapakku cuma tukang becak. Dari usia aku dari 5 tahun sampai usia 13 tahun, gak pernah aku namakan dapat kesenangan, makan enak, apalagi duit lebih. Ibuku di mata keluargaku mempunyai power yang paling galak banget. Sampai-sampai bapakku dipukul, diajar, apalagi aku sebagai anaknya. Salah sedikit bangun kesiangan aja diajar sampai aku menginjak dewasa. Karena ibuku mengajar aku terlalu sering. Aku seorang PS. Dan PS itu sering ngajak dan memberi kesenangan aku. Sering mengajak aku ke tempat hiburan. Tanpa sematuan ibuku. Karena ibuku tahu, setelah aku tahu kedekatan aku sama PS itu, ibuku memukul aku. Aku diajar habis-habisan. Dan aku diusir. Aku dibilang, kalau kamu mau jadi pelacur, mendingan keluargamu kehilangan 1 telur atau 1 anak. Tahun 90 aku lari dari Semarang. Aku lari ke Simpang 5. 1 minggu aku nggak pulang. Aku setelah pulang, 2 minggu aku pulang, di mata keluargaku, aku udah dibilang kotor, najis. Dan aku harus angkat kaki dari rumah untuk selamanya. Dalam prinsip, aku hidup ingin mengejar apa yang belum pernah aku rasakan, apa yang belum pernah aku dapatkan dari orang tua. Dari kasih sayang, dari makan, dari segala kesenangan yang aku dapat. Dalam prinsip aku gak bakalan menyesal jadi pelacur, walaupun aku tahu itu dosa. Di usia mudaku, aku dinikahkan oleh orang tuaku. Dan di usia mudaku, aku melahirkan seorang anak prematur. Pada usia aku umur 14 tahun, aku punya anak 2. Yang anakku nomor 1 usia 16 bulan, aku sudah melahirin anak lagi. Dan di usiaku yang 14 tahun lebih sedikit, aku melahirkan anak lagi tahun 85. Dan setelah itu, aku punya anak 3 di tahun 85. Kehidupanku selalu mendapat kekerasan dari suamiku. Suamiku tidak mau tahu bahwa aku ini punya anak. Dan aku menginginkan KB itu dilarang. Di tahun 87-an, aku melahirkan anakku yang keempat. Itu aku merasa tersiksa. Dan aku harus bekerja untuk menghidupi anakku. Dan di tahun 89 aku melahirkan lagi seorang anak. Setelah anakku 5, aku kos 1 kamar, aku menghidupi anakku. Dan aku mencari nafkah untuk menghidupi, untuk menyekolahkan anakku. Di tahun 95 aku diusir oleh orang tuaku, mertua aku. Karena aku tidak kuat mendapatkan kekerasan dari orang tuaku, mertua aku, suami aku. Aku pergi dari rumah. Aku terlantar di jalan, aku ditolong oleh orang desa. Itu pun aku keadaan hamil. Di tahun 99 aku terjun menjadi seorang PS. Tapi aku sebagai seorang ibu, aku tidak boleh putus asa dan aku harus berjuang demi anakku.
agar anakku tidak seperti saya kehidupannya. Ika sayang nggak sama mama? Sayang. Memang teman-teman PS sering mendapat kekerasan itu bukan dari kerabat dekat aja, juga kekerasan fisik dari petugas Pol PP pun sering mendapat kekerasan. Seperti halnya saya eret-eretan gitu, sehingga saya sampai jatuh dan kaki saya pun sakit. Mbak waktu mendapatkan kekerasan di rahasia itu gimana? Iya, pertama kan aku digeret-geret, terus digeret-geret toh, sampai aku tertibok, pleset, terakhir itu terus bangun pasan, terus satu malam tidur sana, satu malam kan kasih makan, kasih apa, terus pagi sidang, terus dari jam berapa, jam berapa, jam 11 awan itu sampai jam 2. Adalah aku geret-geret tekan itu mobilnya tuh seret-seret sampai banter. So, aku digeret banter sih, mungkin tipe lah kayak aku tipe tuh mbak, ini yang balik digeret mana di kasar loh. Waktu itu kan aku lagi lagi maem gorengan kan, terus tiba-tiba didobrak kan kamarnya kan, didobrak tuh, terus sama polisi ini itu nggak Pol PP, polisi sama polisi itu mau dibawa, aku nggak mau, wong ini di kampung toh, ini di kos toh, bukan di lokalisasi toh, ya gitu, tetep aja maksa tetep udah tak kasih apa KTP ku tak kasih kalau aku tuh warga sini itu loh, gitu, tetep nanti jelaskan di kantor gitu kan. Ya wes aku ikut kantor tuh, terus sampai kantor tuh aku bilang sama siapa ya, satu pak polisi tuh aku lupa namanya, bilang, Pak ini gimana, wong saya tuh di kos kok saya ditangkap, saya tuh melanggar apa, salah saya tuh apa gitu kan. Wong saya kan saya tidak judi, saya tidak narkoba, saya tidak melanggar hukum, kok saya ditangkap gitu kan. Terus bapaknya tuh bilang, orang sini itu udah tahu wajah-wajah kamu tuh. Saya sering mendapat kekerasan garuan di kamar, di lokasi beberapa kali, dan kami sering mendapat kekerasan itu dan sering mendapat denda itu sebesar, kalau yang kena 1 kali 50, 2 kali sampai 100 sampai 150. Seandainya kita nggak bisa bayar denda, kita harus menjalani kurungan 1 minggu atau 2 minggu atau sebulan pun bisa. Dan kami sangat sakit sekali diperlakukan seperti ini. Waktu di Garut itu bagaimana Ibu sebagai PS itu diperlakukan oleh Pol PP? Ya diseret, diunggah ke sampai jatuh juga pernah. Saya minum, nggak dikasih makan, terus semalaman di tempat kantor polisi. Jadi di kantor polisi dibiarkan dikurung? Biarkan aja, ditaruh di tempat teras biasa itu. Tanpa alas, Bu? Tanpa alas. Seadanya perda ini, perda emang nggak bisa dihapus, nggak bisa dilawan ya kan perda. Tapi saya nggak etisnya, mbak dikasih jalan, mbak dikasih apa solusinya, nggak digaruk langsung diculke, didenda, kerja lagi kayak gitu. Apalagi saya sebagai mungkin ya pendamping PSK, mungkin bukan saya tuh melindungi,
Tapi karena dia tuh PSK, jika dia tuh orang susah, nguyu tuh mau modalnya, pakaian bagus itu modalnya. Bagaimana caranya cari pakaian bagus dan uang banyak untuk nguyu? Sebenarnya hatinya itu pahit, susah gitu. Kita sebagai PSK pengennya kalau ada rahasia harus ada solusinya juga. Dia udah mau bersihin kita, harusnya kasih kerjaan deh. Dia kasih lapangan kerja, nggak asal garu. Terus dana itu pun kemana kita nggak tahu. Kalau emang dia bersihin kita, dia harus siap ngasih lapangan kita kerja. Nah, orang suruh kerja kayak jadi PSK, siapa yang mau? Yang saya ketahui Pol PP dan lain sebagainya itu dia melaksanakan rahasia itu. Wah, kalau kita rasakan ya kalau boleh, kalau saya rasakan ya pokoknya kejam gitu aja, seperti nggak manusiawi. Yo kalau harapan saya ditiadakan, tapi kalau terpaksanya pemerintah itu bersih keras, bersih kukuh harus diadakan, itu yo paling tidak harus apa yo, harus ramah lingkungan gitu loh. Cara pandang yang kalau tadi ada pertanyaan kenapa ya mbak-mbaknya saja yang lebih banyak dijadikan objek untuk pemerasan. Yang pertama, konstruksi gender nggak bisa dipisahkan dalam hal ini. Tetap saja perempuan itu jadi objek, syukur-syukur jadi objek seksualitasnya, syukur-syukur kalau dengan rahasia jadi objek pemerasannya gitu. Nah kalau sudah urusan moral kemudian dikuantitaskan atau dikuantifikasi dengan hukum, ya menurut saya jadi sangat diskriminatif karena pembuat kebijakannya sendiri juga masih sangat patriarkat. Ya, jadi kalau saya ditanya solusinya apa ya? Ya harus merubah cara pandang. Selama mereka menganggap bahwa mbak-mbak ini adalah penyebab dari segala persoalan ini, sampai kapanpun akan salah. Tidak melihat bahwa mbak-mbak ini sebenarnya korban yang sedang berusaha survive dengan cara-cara yang memang sebetulnya belum bisa dimengerti. Nah kalau ditanya mbak-mbak juga pasti tidak mau memilih itu, aku yakin. Gitu, ya toh. Cuma masalahnya untuk bisa dia seperti itu kan, ya yang penting ini bersih. Bahkan contoh, andai kata ditanya, ini ada di masyarakat, kenapa harus pakai rahasia? Mbak itu kalau ditanya, nggak apa-apa kok kita dikumpulin di satu tempat bareng-bareng, tapi jangan dong jadi sapi perahan. Sudah dilokalisasi, pungutannya banyak, semakin tereksploitasi gitu ya, sudah di situ terstigma. Oke, mungkin di lokalisasi mungkin tidak banyak diopiak-opiak, tidak banyak dirazia, tetapi bagaimana kehidupan di lokalisasi, misalnya seperti itu. Nah yang lain di lokalisasi nggak bisa menerima si pemerintah ini, di jalan menekan dengan razia, terus mbak-mbak suruh di mana gitu loh. Memang dalam razia yang selama dilakukan itu banyak hal yang belum bisa dipahami oleh baik kalangan aparat maupun juga bagi kalangan pemerintah, artinya dari pihak pemerintah pembuat kebijakan itu sendiri. Dan kalau kita lihat di lapangan bahwa razia selalu dilakukan dan mengedepankan yang namanya kekerasan. Itu terjadi kenapa? Jadi kekerasan itu terjadi itu karena ketidakpahaman mereka terhadap mekanisme, terhadap aturan main. Katakanlah begini, razia selalu mendasarkan pada perda. Padahal kalau kita lihat di KUHP, kami selaku praktisi hukum, di dalam KUHP sendiri itu sudah mengatur yang namanya perbuatan cabul dan lain-lain. Nah, sementara kalau kita misalnya bicara tentang praktek pelacuran, itu kan orang pasti hanya akan menangkap pada saat ada seorang perempuan ada di tengah jalan atau dia melambai-lambaikan tangan di pinggir jalan pada jam-jam tertentu di mana itu dianggap tidak wajar gitu. Nah, ini kan satu ukuran-ukuran yang subjektif. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh aparat, menyeret-nyeret, menendang-nendang, bahkan
ya mungkin kadang ada yang agak jahil mungkin ya, sambil menaikkan ke truk pegang pantat dan lain-lain. Saya kira itu sebenarnya justru timbul sebuah problem tersendiri sebenarnya. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan perda yang sudah ada itu jelas melanggar HAM. Melanggar HAM karena tadi bahwa seharusnya kaum PS yang juga dalam notabene mereka adalah manusia, itu juga masih punya hak asasi manusia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan undang-undang. Nah, sehingga ya saya bisa menyimpulkan bahwa kalau sekarang terjadi banyak perlakuan kekerasan oleh aparat, itu merupakan pelanggaran HAM. Dan kedua, bagaimana cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan itu? Ya harusnya semua orang sudah satu pemikiran bahwa PS adalah kaum yang harus diperlakukan sama, dilindungi. Solusi atas tindak kekerasan itu sendiri ya regulasinya, aturannya harus yang dirubah. Dirubah dalam arti cabut atau batalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi perda tentang tentang pelacuran itu ya. Itu harus dinyatakan itu tidak berlaku dan itu harus dibuang ke tempat sampah dan dimulai lagi sebuah tatanan kehidupan yang lebih mengedepankan perlindungan pada semua orang termasuk kaum PS. Kami bersama teman-teman aku, teman-teman PS lainnya itu sering mengadakan diskusi, forum-forum kayak gitu. Di situ kita itu sering membahas tentang rahasia garuan. Kita juga pernah mengadakan demo seperti riset aksi gitu loh. Jadi intinya kita ingin mencari celah trik supaya rahasia itu bisa dihapuskan dari kehidupan dunia malam. Kita bujang-bujung itu karena modal yang bujang itu sebenarnya hatinya pahit. Dan aku harus berjuang demi anakku. Nah, orang suruh kerja kayak jadi PSK, siapa yang mau? Jauh perjalanan mencari intan pujaan. Aduhai, di mana Tuhan?